teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku, Fitriani Aurelia. Seperti biasa nih, aku akan melanjutkan lagi cerita novel yang berjudul Suamiku Tidak Mencintaiku, episode 6 sampai 47. Nah, tetapi sebelum kita ke cerita novelnya nih, alangkah baiknya bagi kalian yang baru berkunjung di channel Fitriani Aurelia, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lagi lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan seputaran cerita novel dari channel aku. Dan juga tanpa dukungan kalian, channel aku tak akan pernah bisa berkembang. Nah, langsung saja kita ke cerita novelnya. Setelah 2 minggu ini, Arumi merasakan kepalanya pusing. Perusahaan milik orang tuanya saat ini dipimpin orang kepercayaan papanya. Perusahaan banyak mengalami kemajuan sejak dipimpin Gibran. Arumi sendiri merasa tidak mampu jika ia memegang langsung. Lagi pula, 2 minggu belakangan ini, Arumi merasakan tubuhnya cepat lelah. Kerja sama dengan Saka saja ia tertunda. Arumi kembali membaringkan tubuhnya. Dari kemarin tak ada makanan yang masuk ke perutnya. Sebenarnya hari ini Arumi telah janjian makan siang bareng Saka, tapi karena tubuhnya gak bisa diajak kompromi, akhirnya ia memilih tidur. Saka dari kemarin telah mencoba menghubungi Arumi, tapi tak pernah diangkat wanita itu. Ia menjadi sangat khawatir. Setelah mengetuk pintu, dipersilahkan Bibi masuk. Saka menunggu di ruangan tamu. Sebelum memanggil Arumi, Bibi menyediakan segelas air minum dan sepiring cemilan buat Saka. Arumi ada, Bi. Ada, Tuan. Silahkan minum. Saya panggilkan Non Arumi dulu. Emang Arumi lagi ngapain, Bi? Dari kemarin Non Arumi tidur aja. Kepalanya pusing. Arumi sakit. Gak tahu, Tuan. Bibi udah buatkan rebusan jahe untuk menghangatkan tubuh Non Arumi. Kalau gitu, gak usah dipanggilkan, Bi. Biar aja Arumi istirahat. Besok aja saya kembali, ujar Saka. Bibi ngomong apa dengan Non Arumi nanti? Katakan saja saya datang. Baik, Den. Bibi memang telah mengenal Saka. Pria itu udah beberapa kali datang ke rumah. Saka berdiri dari duduknya, ingin meninggalkan rumah Arumi. Baru saja sampai di pintu utama, langkahnya terhenti karena suara panggilan dari Arumi. Saka, panggil Arumi. Arumi, baru aja, aku ingin pulang. Duduklah kembali. Aku ke belakang sebentar, ucap Arumi dengan suara lemas. Arumi keluar kamar untuk meminta Bibi buatkan sop kerang. Saat akan ke dapur, ia melihat Saka. Arumi meminta Bibi membelikan sop kerang. Entah mengapa, ia tadi teringat dengan makanan kesukaan Gibran itu. Arumi biasanya kurang menyukai sop kerang. Setelah meminta Bibi membelikan sop kerang, Arumi kembali ke ruang tamu menemui Saka. Maaf, harus menunggu. Saka, ujar Arumi. Ia memilih duduk di hadapan Saka. Pria itu memperhatikan wajah Arumi yang tampak sedikit pucat. Kamu sakit? Tanya Saka. Aku rasa hanya masuk angin. Aku lihat akhir-akhir ini kamu sering sakit. Seminggu yang lalu kamu juga kurang enak badan. Entahlah, sejak berpisah dari Mas Gibran, tubuhku terasa mudah lelah dan capek.
sejak berpisah dari suamimu? Tanya Saka, meyakinkan pendengarannya. Arumi yang baru menyadari ucapannya menjadi terdiam. Ia hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Saka. Kamu gak kerja, Saka? Tanya Arumi mengalihkan pertanyaannya Saka. Aku memang telah mengosongkan jadwal hari ini. Bukankah kita telah berjanji akan makan siang bareng? Sekali lagi, maafkan aku, Saka. Aku tak bermaksud mengingkari janji, namun badanku sudah tak bisa diajak kompromi. Apa kamu sudah periksa ke dokter? Aku rasa hanya masuk angin biasa. Masuk angin? Aku rasa bukan. Kamu udah berulang kali merasakan itu. Jangan menyepelekan penyakit. Sebaiknya kamu pergi periksa, biar lebih pasti sakit apa yang sedang kamu alami. Gak apa, setelah minum air jahe biasanya agak enakan. Saka dan Arumi hanya bicara selama setengah jam. Setelah itu, pria itu pamit. Arumi masuk kembali ke kamar. Ia kembali teringat saat-saat bersama mantan suaminya Gibran. Arumi merasakan tubuhnya lemas, perutnya terasa mual, kepalanya pusing. Ia berjalan perlahan menuju kamar mandi dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Setelah merasa agak enakan, Arumi keluar dari kamar mandi. Arumi duduk dekat meja rias. Ia jadi teringat Gibran. Suaminya itu akan menyisir rambutnya jika Arumi duduk di sini. Gibran akan mengeringkan rambut Arumi jika wanita itu habis keramas. Jangan membiarkan rambut basah begini, nanti kamu bisa pilek. Itu ucapan Gibran setiap melihat Arumi membiarkan rambutnya basah. Pandangan Arumi tertuju ke kalender meja yang ada di meja rias. Ia kaget setelah melihatnya. Astaga, ini tak mungkin, gumam Arumi. Apakah aku hamil? Aku udah telat lebih dari 10 hari. Arumi ingat saat terakhir ia berhubungan badan dengan Gibran 1,5 bulan lalu. Sejak saat itu, ia tak pernah datang bulan. Sejak aku ke Bandung, aku tak pernah minum pil KB. Apakah ia berarti? Arumi menarik napasnya. Bagaimana jika aku emang hamil? Gumam Arumi lagi pada diri sendiri. Arumi berjalan masuk kembali ke kamar mandi dan membersihkan diri. Ia ingin periksa ke dokter untuk memastikan semuanya. Mantan istri Gibran itu pergi ke salah satu klinik terdekat. Ia memeriksakan kandungannya. Hasilnya, Arumi memang positif hamil. Selamat Bu, Anda positif hamil, ucap dokter itu. Hamil? Tanya Arumi kaget. Ya, saat ini kandungan ibu telah memasuki minggu ke-10. Itu berarti udah 2 bulan lebih, gumam Arumi, namun masih dapat didengar dokter. Memasuki bulan ketiga, apakah ibu tidak ada keluhan? Udah 2 minggu ini, aku merasakan pusing, mual, sakit kepala, dan lemas dok. Itu lumrah bagi ibu yang hamil muda. Nanti saya berikan resep untuk mengurangi rasa mual. Terima kasih dok. Arumi pulang ke rumah setelah menebus obat. Sampai di rumah, wanita itu melihat ada mamanya yang sedang menonton televisi. Mama, Arumi, sayang, dari mana kamu nak? Arumi tidak bisa melanjutkan omongannya. Tadi bibi mengatakan kamu sudah 3 hari ini tak enak badan. Apa kamu ke rumah sakit? Iya ma. Arumi duduk di samping mamanya. Apakah aku katakan saja mengenai kehamilanku ini pada mama? Ma, ya ada apa?
Aku hamil, ujar Arumi gugup. Hamil? Ya, aku tadi periksa ke dokter kandungan. Tanya, aku udah hamil 2,5 bulan. Ternyata, aku udah hamil 2,5 bulan. Apakah aku harus mengatakan ini pada Gibran, Ma? Jangan, ucap Papa yang muncul dari dapur. Kenapa, Pa? Bukankah Mas Gibran berhak tahu jika aku sedang mengandung darah dagingnya? Jangan pernah kamu katakan pada Gibran, nanti dijadikan alasan untuk kembali bersamamu. Papa nggak mau kamu dan Gibran bersama. Arumi dan Mama hanya bisa terdiam mendengar ucapan Papa. Tidak ada yang berani membantah apa yang Papa katakan. Papa nggak rela kamu kembali dibodohi dan dikhianati. 2 tahun sudah cukup bagimu menerima kebohongannya. Pa, anak yang dikandung Arumi itu anaknya Gibran juga. Ia berhak mengetahui kebenaran tentang kehamilan Arumi, ucap Mama. Papa tak pernah izinkan kamu mengatakan semua ini. Pa, aku tak mungkin menyembunyikan kehamilan ini. Perutku akan makin membesar jika aku gak mengatakan ini. Papa, pada Gibran dan keluarganya pasti akan terjadi kesalahpahaman, ucap Arumi pelan. Papa gak peduli. Pa, apa yang akan dipikirkan orang-orang dan keluarga Gibran saat melihat perutku membesar? Pasti berpikir aku selingkuh. Gugurkan kandunganmu itu, ucap ayah. Arumi menjadi kaget mendengar ucapan papanya. Badannya terasa lemas. Ia menyadarkan tubuhnya ke sandaran sofa. Mama yang duduk di samping Arumi tak kalah kaget mendengar perintah Papa. Nah, cukup sekian cerita novelnya. Next video aku akan melanjutkan lagi cerita novelnya. Aku Fitriani Aurelia. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.